Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Para romo, para suster, frater bruder, saudara-saudari sekalian, selamat siang. Angelo Pauli adalah seperti mutiara berharga yang terpendam lama. Dan kita keluarga besar Karmel menemukan kembali mutiara itu. Jika ia hidup di zaman kita ini, mungkin dia akan seterkenal Ibu Teresa dari Kalkuta. Tetapi kiranya apa yang kita temukan ini tetaplah berharga dan merupakan rahmat besar bagi kita generasi di zaman ini. Santo Bapa Paus Fransiskus mengatakan bahwa menjadi orang kudus bukanlah privilege untuk sedikit orang saja, melainkan panggilan untuk setiap orang. Maka kita yang diwarisi harta berharga, pesan Injil yang dihayati dalam hidup konkret oleh Beato Angelo Pauli ini, diberi juga tantangan untuk belajar mewujudkan dalam dunia kita hari-hari ini. Menyadari rahmat Tuhan yang begitu besar, tetapi juga kelemahan kita, kealpaan kita, menghadap Tuhan pada siang hari ini, marilah kita mohon ampun kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kita satukan intensi kita dalam misa kudus ini bagi kesejahteraan jiwa raga keluarga besar Karmel, Familia Karmelitana. Semoga Tuhan sungguh membantu kita menghayati semangat hidup Karmel, terutama Beato Angelo Pauli ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kasih abadi, Engkau mengajar gerejamu untuk memelihara hukum-Mu
yaitu mengasihi dika dan sesama. Semoga kami berani melakukan karya kasih sebagaimana diteladankan Beato Angelo Pauli, karena kami telah kau hitung sebagai putera dan puterimu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus puteramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Berpuasa yang kukehendaki ialah, engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah, terangmu akan merekah laksana fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan berbaris di depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi pengiringmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan, dan Ia akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan Ia akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Demikianlah sabda Tuhan. Orang benar ya Tuhan akan diam di gunung-Mu yang kudus. Orang benar ya Tuhan akan diam di gunung-Mu yang kudus. Yaitu orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya. Orang benar ya Tuhan akan diam di gunung-Mu yang kudus, yang tidak berbuat jahat terhadap teman, dan tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Orang benar ya Tuhan akan diam di gunung-Mu yang kudus, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Orang benar ya Tuhan akan diam di gunung-Mu yang kudus. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya.
baru kuberikan kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Kemudian raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Hanyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, hanyalah ke dalam api kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?' Maka Ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.'
dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, para suster, bruder, frater, dan saudara-saudari sekalian di tempat ini dan juga di tempat yang lain dimanapun Anda berada, selamat siang. Pak, saya mau ketemu Romo Budiono. Demikian kata seorang bapak dan seorang ibu datang suatu hari. Pada waktu itu saya ada di depan Biara Raja Basa beberapa tahun lalu sebagai formator. Dengan celana pendek dan dengan sapu di tangan karena sedang menyapu. Lalu saya katakan, oh ya silahkan masuk Pak. Saya masuk dulu. Oh ya mohon dipanggilkan Romo Budiono. Lalu kemudian saya cuci muka, pakai pakaian yang agak baik, pakai celana yang baik. Lalu kemudian saya masuk menemui Bapak dan Ibu tadi. Selamat siang Pak. Loh, kami mau ketemu Romo Budiono. Loh kok Bapak lagi yang menemui? Lalu, saya ini Romo Budiono. Mereka kedua kaget, tidak percaya. Loh, yang kami lihat di fotonya itu ganteng ya? Yang di sini kok enggak begitu ya? Oh, itu. Ya memang di foto itu aslinya saya seperti itu. Di sini saya sengaja tampil, saya jelek-jelekkan. Kita manusia akan dengan gampang sekali melihat apapun dari penampakannya. Maka sungguh kaget kedua kelompok dalam Injil yang diceritakan oleh Tuhan tadi. Kekagetan baik dari satu kelompok yang satu, yang dikatakan Tuhan sebagai orang-orang baik atau kelompok domba, maupun mereka yang dianggap oleh Tuhan orang jahat atau kelompok kambing. Jadi di sini kelompok kambing, di sana kelompok domba. Oh ya, di sebelah kanan itu domba ya, enggak? Ya sudah saya gini kan, kambing di sana, lalu kambing di sini, domba di sini. Mereka sama-sama kaget. Yang pertama, yang melakukan karya baik bagi orang-orang yang membutuhkan itu tidak mengira bahwa mereka telah melakukannya bagi Tuhan Yesus. Sementara kelompok kedua, kelompok kambing, juga sama-sama kaget dan tidak mengira ketika mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka kemudian dituduh oleh Yesus tidak berbuat apa-apa bagi dia. Dan mereka bertanya, kapan kami tidak berbuat untuk Tuhan? Dan Yesus kemudian menjawab, dengan apa yang harus kita renungkan pada hari ini bersama Beato Angelo Pauli. Teks yang kita baca dan sudah dibaca oleh Romo Albert tadi sebelum sesinya adalah salah satu teks yang membuat saya pribadi yang diberi tugas untuk membaca dan mengajar kitab suci, membuat saya merinding. Salah satu teks yang terus terang membuat saya paling takut. Walaupun Tuhan sudah bercerita dan mengingatkan ini, saya yakin kita semua, siapapun banyak dari kita, akan tetap lupa dan lupa. Kalau kita ketemu dengan orang yang membutuhkan, mungkin kita punya banyak sekali alasan untuk melakukan apa yang baik. Dan pasti kita akan suka lebih memilih untuk menyambut mereka yang dalam mata kita, penilaian manusiawi kita, lebih menyenangkan, lebih terhormat, lebih kita sukai, dan sebagainya. Sungguh,
bahwa apa yang diceritakan Tuhan ini, dan dia mau menempatkan sebagai teks untuk pengadilan terakhir kita, adalah sebuah teks yang bagi setiap manusia adalah sulit. Bagi siapapun, kecuali orang-orang yang sungguh mempunyai mata batin yang mendalam. Mengapa Tuhan malah justru hadir dalam mereka yang membutuhkan? Dalam kata-kata seorang teolog Erik Sayuara, Deus semper minor. Tuhan itu, walaupun dia Yesuit, tetapi seolah-olah mengoreksi, menambahi apa yang dikatakan oleh Santo Ignatius dari Loyola. Deus semper mayor, Tuhan selalu lebih besar. Tapi Erik Sayuara mengatakan Tuhan selalu mengecil. Tuhan selalu semakin tidak nampak. Seperti peristiwa inkarnasi yang menjadi pusat dari iman kita. Dan kiranya Angelo Pauli adalah salah satu contoh terbaik orang yang paham sungguh apa yang mau dikatakan oleh Tuhan. Dia adalah contoh orang-orang yang paham dengan apa yang dimau Yesus. Dan dia mempraktekkan itu di dalam hidupnya. Dan mau mengajar kita. Seperti sedikit orang yang barangkali dengan sungguh-sungguh tahu akan hal ini. Seperti Santo Fransiskus Assisi atau Vincentius dari Paulo, Ibu Teresa dari Kalkuta, dan dia sendiri. Saya pribadi mempunyai kenangan pribadi, karena tadi sudah disinggung oleh Romo Albert. Saya pernah menjadi pastor rekan dari Romo Lucio Zapatore yang paling giat mempromosikan Beato Yohanes Bapak Jiwa Angelo Pauli. Beberapa hari setelah beatifikasi tanggal 25 April tahun 2010 itu, kami pergi ziarah 2 bis ke Kampung Argiliano, tempat kelahiran Angelo Pauli ini. Sebuah kampung kuno dan masih dipertahankan gerejanya, tempat dia dibaptis, tempat dia ke gereja setiap kali. Dan juga rumahnya, walaupun sekarang tentunya sudah sedikit lebih baik. Kampung sederhana, tetapi juga menghasilkan seorang yang mendalam, walaupun tetap dalam kesederhanaannya. Dan Romo Lucio Zapatore selalu mengajak kami semua, satu kelompok umat, 40, 50, 60 orang, sebulan sekali. Lalu jalan kaki menyusuri kota Roma, di tengah kesesakan banyak orang yang wirawiri, lalu lalang. Kami ziarah menapaki jalan-jalan di mana Angelo Pauli dulu juga wirawiri di sekitar Biara San Martino ai Monti, di sekitar Kolosium, lalu Basilika Lateran, Scala Santa, lalu rumah sakit Yohanes Lateran, dan sebagainya. Sebulan sekali kami belajar merasakan roh yang dulu pernah dirasakan, dihayati, dan dipraktekkan dalam hidup orang sederhana ini. Sumbangan terbesarnya bagi saya adalah justru apa yang dikatakan dalam Injil hari ini. Yang lain-lain mungkin hanyalah tambahan. Karena kita Karmelit dan dia juga Karmelit, maka inti panggilannya adalah kontemplasi. Dan dia mengatakan, kalau kita mau mencari Tuhan, maka harus mencarinya di antara orang miskin. Itu kata-kata asli dari Beato Angelo Pauli. Dan itu yang juga mau dikatakan oleh Injil hari ini. Kalau kita mau mencari Tuhan sungguh, Tuhan ternyata ingin dicari pertama-tama di antara orang miskin. Walaupun mungkin kita tidak selalu berhasil. Mungkin ada orang yang malah jengkel dengan orang miskin. Mungkin ada yang justru ingin menghindari karena mungkin tidak menyenangkan. Mencintai orang miskin sama dengan memeluk salib, memeluk kesulitan. Tetapi di sanalah justru Tuhan ingin diketemukan karena Tuhan juga memanggul salib. Dia juga mengatakan demikian, ketika sedang melayani orang miskin, kita sedang melayani Tuhan. Kata-kata yang barangkali juga menjadi penyemangat bagi kita semua.
Dia malah mengatakan, saya tidak mengenal orang-orang yang bisa lebih baik mewakili Kristus lebih baik dari orang miskin. Kata-kata ini menurut saya adalah revolusioner. Biasanya kita mengatakan bahwa wakil Kristus adalah Bapak Paus, Bapak Uskup, para romo, dan mungkin yang orang-orang terpilih. Tapi Beato Angelo Pauli mengatakan bahwa yang terbaik untuk bisa mewakili Kristus adalah orang miskin. Ini kata-kata berani bahkan revolusioner sekali. Lebih baik dia mengatakan, maka lebih baik saya menderita daripada mereka orang miskin menderita. Membaca ini saya lalu mikir, mungkin lebih baik para frater menderita daripada orang miskin menderita. Maka nanti subsidinya untuk mereka dikurangi Romo Haji ya. Disumbangkan untuk orang miskin. Ya, karena kami lihat juga para frater mulai badannya membesar, sudah ada yang kena kolesterol dan sebagainya. Demikian dia berani mengatakan ini, lebih baik aku yang menderita daripada yang menderita. Maka tadi seperti sudah diceritakan oleh pemprasaran Romo Edison dan Romo Albert, terima kasih untuk mereka berdua. Ada banyak contoh kecil-kecil yang luar biasa dari orang yang berani ini, yang membaca sungguh-sungguh kehadiran Tuhan di dalam hidup orang-orang sederhana. Semuanya itu karena dia karmelit sungguh-sungguh, lahir dari doanya. Tetapi dia berharap, tadi ada juga pertanyaan-pertanyaan, bagaimana itu dia lakukan, bagaimana kalau ada orang nyinyir dan sebagainya. Beato Angelo Pauli mengatakan, hendaknya semuanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Dia bukan seorang artis ketika melakukan apapun barangkali. Dia bukan juga untuk alasan-alasan yang lain. Alasannya adalah sangat kontemplatif. Karena melihat Tuhan di sana, maka dia harus menolong Tuhan yang ada di sana. Beato Angelo Pauli adalah tokoh seorang sederhana. Maka diceritakan tadi dan ditampilkan, terima kasih Romo Edison yang menampilkan kamar dan tempat-tempat dari Angelo Pauli yang mungkin menjadi inspirasi bagi kita semua, juga bagi para frater terutama. Lihat kamarnya yang sangat sederhana. Hanya ada jubah, lalu ada brevir, ada tempat air. Barangkali ke depan juga tempat para frater mungkin cukup hanya itu. Para frater ini, para suster nampak sederhana sekali. Hanya tambahannya tambah sedikit. Di kamar mereka biasanya ada Indomie dan sebagainya. Dia adalah seorang pendoa. Diceritakan ketika dia masih muda dan sudah pengen punya aspirasi untuk menjadi imam, untuk menjadi biarawan. Kadang-kadang dia pergi ke sebuah gua tidak jauh dari Artiliano itu, Argiliano. Kalau tidak salah kami juga berkunjung ke tempat itu, di mana dia berdoa sendiri. Berdoa adalah nadinya sejak awal mula. Oleh karena itu dia dimampukan untuk menghayati kehidupan dalam kesederhanaan, dalam ketaatan. Contoh ketaatannya juga luar biasa menarik. Ketika menerima surat dari jenderal yang diberikan oleh prior rumah pada sore hari itu, diceritakan bahwa Angelo Pauli mencium surat dari jenderal itu, dan malam itu juga dia berangkat pindah, berjalan menuju ke Siena, lalu menuju ke Roma, tanpa tunda-tunda, bahkan malam itu juga. Mau tidak mau para saudara, seperti kita menemukan sebuah mutiara baru, membaca kisah hidupnya. Semoga para saudara nanti mempunyai waktu yang luang yang lebih baik, membaca secara detail kisah-kisahnya. Ada hal-hal yang sangat menarik dan membuat kita barangkali terbantu untuk mengikuti Yesus dengan lebih baik, dengan lebih setia, juga di zaman kita yang walaupun berbeda ini. Romo Albert tadi sudah mengajak kita untuk memikirkan relevansinya. Saya kira ketika orang sungguh membenamkan sabda Tuhan di dalam hidupnya, dia akan menjadi seorang yang kreatif. Menemukan ada banyak sekali jalan.
apa yang harus dilakukan walaupun zamannya berbeda. Semoga Angelo Pauli sungguh membantu kita tumbuh di dalam semangat seperti dia. Tuhan memberkati. Marilah kita panjatkan doa umat. Kita percaya bahwa Kristus hidup dalam harapan kita dan dalam cinta kasih kita satu sama lain. Dan bahwa Ia yang berada di tengah-tengah kita menyampaikan kesulitan-kesulitan dan kebutuhan-kebutuhan kita kepada Bapa. Maka marilah kita berdoa. Bagi imam-imam kita, semoga Allah Bapa memperkenankan mereka dengan gairah dan gembira membawa kedamaian dan kebahagiaan kepada umat Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin agar dengan rendah hati dan penuh rasa tanggung jawab menanggapi amanat penderitaan rakyat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, semoga Allah Bapa memperkenankan para orang tua dengan iman yang mantap mendidik anak-anak dan berhasil menciptakan suasana pengertian dan cinta kasih di dalam keluarganya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita sakit dan cacat di sekitar kita, semoga Allah Bapa mendampingi dan membimbing kita agar tidak melupakan para penderita, terutama penderita COVID-19 maupun penderita cacat yang lain. Tetapi semoga kita dapat melayani mereka dengan penuh kasih sayang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dalam meraba-raba dan mencari-cari Engkau, kami percaya bahwa Engkau beserta kami. Pada Dia yang kami kenal kembali dalam membagi-bagi roti, bangkitlah harapan dan keyakinan kami bahwa Engkau mendengarkan kami kini dan sepanjang masa. Amin.
Mari berdoa saudara-saudari supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami pada peringatan Beatuan Jolo Pauli teristimewa 300 tahun wafatnya. Teguhkanlah kami untuk melayani Dikau dan sesama untuk mewartakan karya kasih-Mu yang tak terbatas. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab kesaksian iman orang kudus-Mu memberi kekuatan baru kepada gereja yang meyakinkan kami akan cinta kasih-Mu. Karena teladan luhur mereka, kami digerakkan supaya berbakti kepadamu. Dan karena doa mereka, kami didorong supaya ikut serta melaksanakan karya penyelamatan. Oleh karena itu ya Bapa, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami meluhurkan Dikau sambil bersukaria dan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan, ya Allah penyayang umat manusia, sebab Engkau senantiasa mendampingi kami dalam perjalanan hidup ini. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah kami, karena oleh kasih-Nya kami dihimpun, dan seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami, Ia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecah roti. Maka kami mohon kepadamu ya Bapa yang Maha Murah, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu agar Ia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, supaya menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita sengsara dalam perjamuan malam terakhir, Ia mengambil roti dan menguji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
pada hari sebelum menderita sengsara dalam perjamuan malam terakhir. Demikian pula sesudah perjamuan, ia mengambil piala, mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah bangkit, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Dari sebab itu, ya Bapa yang kudus, kami mengenangkan Yesus Kristus, Putra-Mu dan Penyelamat kami. Melalui penderitaan dan kematian pada kayu salib, Ia telah Engkau antar menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu. Sambil mengenangkan Dia, kami mewartakan karya cinta kasih-Mu, sampai Ia datang kembali, dan kepada-Mu kami mempersembahkan roti kehidupan dan piala syukur. Ya Bapa, sudilah menerima persembahan gereja-Mu ini. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Semoga berkat kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya, kami dicatat sebagai anggota Putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Bapa yang Maha Kuasa, berkat keikutsertaan kami dalam misteri ini, kubarkanlah semangat kami dengan roh-Mu. Perkenankanlah kami menjadi serupa dengan Putra-Mu, dan teguhkanlah kami dalam ikatan kesatuan bersama Paus kami, Bapak Fransiskus, dan Uskup kami, Bapak Henrikus, bersama para Uskup, Imam, Diakon, dan segenap umat-Mu. Bantulah agar semua orang beriman dengan meneliti tanda-tanda zaman dalam terang iman, mampu melibatkan diri secara terpadu dalam pelayanan Injil. Jadikanlah kami peka terhadap kepentingan semua orang, agar dengan melibatkan diri dalam kesedihan dan kecemasan mereka, dalam kegembiraan dan harapan mereka, kami setia membawakan kabar keselamatan kepada mereka, dan bersama mereka kami dapat melangkah maju pada jalan kerajaan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang kini beristirahat dalam damai Kristus. Ingatlah pula akan semua orang yang sudah meninggal, hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Izinkanlah kami pula mencapai kediaman abadi setelah mengakhiri ziarah kami di dunia ini. Di sana kami akan hidup abadi bersama Engkau, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Bunda Karmel, Santo Yusuf suaminya dan pelindung kami, para rasul dan para martir, orang kudus-Mu Beato Angelo Pauli, yang kami peringati 300 tahun wafatnya. Dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau demi Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita, dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Demikian sabda Tuhan. Maka bagi damai kita, damai dunia kita, terutama yang akhir-akhir ini diuji dengan pandemi, kita berdoa kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan senantiasa serta-Mu. Saudara-saudari terkasih, inilah Yesus Kristus, roti dari Allah, roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup sejati kepada dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, menjadi aku.
Semoga tubuh Kristus memberikan kekuatan jiwa raga sekarang sampai hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami telah Kau perbaharui dengan sakramen kudus. Semoga teladan Beato Angelo Pauli
Pendorong kami untuk tak kenal lelah mengabdi-Mu dan sesama dengan kasih yang mengarahkan kami pada hidup abadi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Selamat sore para hadirin. Sebelum reka penutup akan ada sambutan dari Romo Aji selaku Delegatus Familia Karmelitana Provinsi Indonesia. Kepada Romo Aji kami silakan. Para Romo, para bruder, frater, suster, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir di aula provinsialat ini maupun mereka yang menyaksikan secara streaming di tempatnya masing-masing. Tanpa terasa, kita sudah mengakhiri acara hari studi ini. Dan pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Allah Tritunggal yang telah menyertai kita dalam acara kita, sehingga acara hari studi Familia Karmelitana ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Lalu yang kedua, saya atas nama Delegatus Familia Karmelitana dan juga atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Romo Ignatius Budiono, Ukarem, Provinsial Odo Karmel Indonesia, yang di tengah kesibukannya yang super padat, berkenan hadir bahkan memimpin perayaan Ekaristi penutup hari studi dan memberikan khotbah yang menurut saya sangat inspiratif dan mendalam. Lalu yang kedua kepada kedua pembicara, yaitu Romo Edison Tinambunan dan Romo Albert Herwanto Ukarem, yang telah menjadi pembicara dalam hari studi, sehingga kita dapat semakin mengenal, tidak hanya mengenal riwayat hidup Beato Angelo Pauli, tetapi juga pelayanannya, terutama pelayanannya kepada orang sakit dan orang miskin. Semoga dengan mengikuti hari studi ini kita didorong untuk juga mau mencari Tuhan di tengah-tengah orang-orang miskin dan orang-orang sakit, mau memberikan perhatian dan pelayanan kepada mereka. Lalu yang ketiga, tak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada Romo Dedi dan kawan-kawan dari Carmel Vision yang telah menyiapkan dan meliput acara hari studi dari awal hingga akhir. Kita tepuk tangan untuk mereka. Kita juga tepuk tangan untuk Romo Albert dan Romo Edison yang telah berkenan memberikan. Kemudian yang keempat kepada Prior Biara Karmel Talang 3, Bruder Widi dan juga anggota komunitas Talang 3 yang telah berkenan meminjamkan aula provinsiala dan juga refter untuk acara ini. Juga kepada para donatur, kepada Ibu Tina yang telah menyiapkan konsumsi. Dan akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para panitia yang terdiri dari para frater, bruder, dan juga saudara-saudari dari Carmel Vision yang telah menyiapkan dan menyelenggarakan hari studi kita pada hari ini sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Juga kepada para suster, para saudara-saudari yang telah dengan setia mengikuti acara hari studi ini, baik yang mengikuti langsung di aula provinsialat maupun di rumah masing-masing. Terima kasih atas kesabarannya dan juga atas partisipasinya di dalam acara tanya jawab. Semoga Tuhan melimpahkan berkat-Nya atas kita sekalian. Tak lupa saya juga mohon maaf bila di dalam penyelenggaraan hari studi ini ada kekurangan di sana sini. Semoga pada acara hari studi selanjutnya kita dapat menyelenggarakan lebih baik lagi. Akhirnya saya mengucapkan selamat kembali ke rumah masing-masing. Selamat bertemu dengan keluarga dan sampai jumpa pada hari studi Familia Karmelitana yang akan datang.
Berkah dalam. Terima kasih kepada Romo Aji atas kata sambutannya. Para hadirin, marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Prior Provinsial Ordo Karmel Indonesia, Romo Ignatius Budiono Okarem. Kepada Romo Budi, kami silakan. Berlimpah terima kasih kepada keluarga besar Familia Karmelitana. Kita adalah anggota satu keluarga, dan saya kira di Indonesia jumlahnya ribuan. Dari para imam, para suster, bruder, frater, dan kiranya di tahun-tahun terakhir ini kelompok awam yang mau menghayati spiritualitas Karmel juga semakin bertambah. Jadi ini adalah domba-domba yang banyak sekali yang kiranya akan sangat bagus ketika mendapat nutrisi dengan makanan rohani yang bermutu. Maka saya mengucapkan berlimpah terima kasih untuk partisipasinya, baik yang hadir di sini walaupun yang tidak bisa hadir. Tapi kiranya kita harus bersyukur bahwa di tengah pandemi dalam situasi keterbatasan kita tetap bisa berkomunikasi satu sama lain sambil membagi ilmu, tetapi juga membagi pengalaman iman dan doa bersama bagi dunia kita yang sedang mengalami ujian akhir-akhir ini. Maka terima kasih kepada pimpinan kongregasi, kelompok apapun, awam-awam Karmel yang ada di Indonesia. Terima kasih kepada Romo Edison dan Romo Albert yang telah membagikan ilmu dan pengalaman. Terima kasih kepada panitia yang dikomandoi oleh Delegatus Familia Karmelitana Romo Aji Wiloso yang saya lihat semakin mirip dengan Beato Angelo Pauli. Terima kasih kepada para frater yang akan menjadi masa depan kita semua yang juga membantu terselenggaranya ini. Karmel Vision, ibu-ibu yang ada di belakang yang membantu kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Romo Budi atas kata sambutannya. Mohon perhatian, setelah misa ini akan ada sesi foto bersama. Kepada para hadirin, minta mohon waktu untuk menunggu dan menjaga protokol kesehatan. Sekian dari pengumuman, terima kasih. Mari kita akhiri perayaan kudus ini dan hari studi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian, keluarga dan komunitas kita, pekerjaan dan pelayanan, doa serta rencana, seluruh anggota Familia Karmelitana kita ini, dilimpahi rahmat dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus.
sambil menyanyi.